Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diperkenankan pendengaran kita mendengarkan nama yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Dengan kemuliaannya kita dijadikan sebagai umat yang paling mulia. Dan juga kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita bisa bersolawat kepada Nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi di dalam qasidah beliau Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi mengkisahkan tentang bagaimana rasanya orang yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pujiannya. Sautul ghina yashrahul khatir, suara nyanyian qasidah pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa melegakan segala macam, yaitu hati-hati para pecintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati-hati manusia apabila mendengarkan qasidah pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadhabhi kulla ahzani, bisa menghilangkan dengan nyanyian pujian qasidah tersebut segala macam kesedihan-kesedihan, segala macam kesulitan-kesulitan, segala macam kesusahan-kesusahan akan hilang berkahnya daripada kita mendengarkan suara pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau tidak pernah mati di hadapan para pecintanya. Lihat bagaimana Habib Ali mengisahkan di dalam pertengahan qasidah beliau berkata, syuf indanal Mustafa al-hadir. Lihat oleh kalian, di sisi kita saat ini Nabi yang terpilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut namanya hadir di hadapan kita, habibana khairul insani. Siapa beliau? Beliau adalah kekasih kita, beliau adalah kesayangan kita, beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan beliau adalah sang penolong kita di alam dunia, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam penolong kita kelak nanti di hari kiamat. Maka pada malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana perihal tentang daripada kakek gurunya Habibana Ali. Karena Habibana Ali ini berguru kepada bangsa Al-Attas, yaitu Al-Imam Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang mana ini Habib Abu Bakar adalah keturunan daripada sahib ratib Qutb Al-Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini adalah salah satu cucu penerus daripada estafet dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau sudah yang namanya pewaris, pasti seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai datuknya, karena beliau adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat, pertolongan. Maka bukan cuma Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, akan tetapi para alim ulama dari anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat pertolongan nanti kelak di hari kiamat. Pertama, al-anbiya, jelas para nabi-nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Juga thummal ulama, kemudian para alim ulama, yaitu diantaranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Thumma syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini adalah cerita yang mana kejadiannya akan datang nanti di masa depan, akan tetapi Allah perlihatkan kepada salah satu muhibbin daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Akhbarani ba'dul masyayikh al-bawazir
mimman lahu niyyah salihah wa aqidah wa wuslah mauruthah min salafihi bi Sayyidi Umar nafa'allahu bih. Kata Habib Ali bin Hasan telah mengkhabarkan kepadaku sebagian masyayikh keturunan Al-Bawazir, yang mana di antara salah satu orang yang memiliki niat yang baik, memiliki akidah, i'tiqad, keyakinan yang sangat luar biasa, juga memiliki hubungan yang mana hubungan tersebut diwarisi dari para leluhurnya. Hubungan kepada siapa? I'tiqad kepada siapa? Niat baik kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gala yang mana orang tersebut dari bangsa Bawazir berkata, ra'aitu fima yaran naimu fi ba'dil layali. Saya melihat pada mimpi yang mana dilihat oleh orang yang tidur di sebagian malam. Orang-orang yang tidur pasti pernah bermimpi, tetapi ini mimpi yang pernah dialami oleh Syekh Al-Bawazir tersebut. Beliau ini adalah orang soleh, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik merupakan salah satu bagian di antara 46 tanda-tanda daripada kenabian. Jadi di antara tanda-tanda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah berupa mimpi-mimpi yang baik. Mimpi di mana Rasulullah dapat wahyu dari Allah, mimpi Rasulullah berdakwah, mimpi Rasulullah diusir dari Mekah, mimpi Rasulullah berjihad, mimpi Rasulullah menyebarkan agama Islam. Dan ini mimpi-mimpi dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi. Ini adalah salah satu di antara tanda 46 tanda kenabian. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam yabqa minal mubasyirat, lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian kecuali al mubasyirat. Sampai para sahabat bertanya, galu amal mubasyirat, apa itu hal-hal yang memberikan kabar gembira wahai Rasulullah? Mubasyirat, bisyarah, kabar-kabar gembira. Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gala ru'ya salihah, yaitu mimpi yang baik yang dimimpikan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mimpi tersebut bisa dinikmati sampai hari kiamat. Yang lain semuanya sudah habis, tidak ada yang tersisa kecuali satu yang bisa dialami oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Yaitu mimpi yang baik yang dimimpikan oleh orang saleh. Maka ini Syekh Bawazir bermimpi. Mimpinya gimana? Bukan mimpi yang baik lagi, tapi mimpi yang serem. Tapi di balik kesereman itu ada kabar gembira. Apa mimpinya? Ka'annal qiyamah qad qamat. Beliau bermimpi gak tanggung-tanggung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian kelak nanti, yaitu di hari kiamat. Wa ka'annan nas yuhsyarun, dan di dalam waktu hari kiamat tersebut itu dilihat olehnya seakan-akan manusia semuanya dibangkitkan kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wal khalaq fi kathratin 'azimah la yuhsihim illa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua makhluk-makhluk dikumpulkan dalam jumlah yang begitu banyak, yang tidak bisa menghitung satu persatu mereka jumlahnya kecuali Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Wa bainahum kadzalik, dan ketika itu umat dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, id aqbalatin naru min jihati Hadramut, maka tiba-tiba itu menghadap api neraka dari arah Hadramut. Wa idzal malaikah yagudunaha bisalasil, dan neraka tersebut itu ditarik
oleh para malaikat menggunakan rantai-rantai. Jadi memang di dalam hadis disebutkan bahwasannya nanti api itu akan muncul dari negeri Aden Hadramut. Dan ini ditarik oleh para malaikat api neraka tersebut dengan menggunakan yaitu rantai-rantai. Dan dilihat itu malaikat bentuknya seperti apa? Wahum tiwalu tulil wahid minhum minal ardi ilas sama. Dan tinggi dari seorang malaikat yang menarik neraka tersebut dengan rantai itu tingginya dari bumi sampai mentok langit. Falamma ra'awha nasu muqbilah harabu minha mus'idin ila fajji wadi amad. Dan ketika melihat itu api neraka digiring oleh para malaikat menggunakan rantai, itu orang-orang langsung berlarian kabur daripada panasnya api neraka yang menakutkan. Mereka lari naik ke gang-gang yang ada di yaitu daerah lembah Wadi Amad di Hadramut. Ini mimpi dia. Ini orang Bawazir, orang Hadramut. Dia mimpi orang berlarian ke Wadi Amad. Fara'aitu nuran nazilan minas sama ila fawqi baladi Hawrah. Kemudian dilihat oleh dia ada cahaya yang turun dari langit persis di atas kampung Hawrah. Jadi kampung dekat Huraidah, itu kampung tempat kelahiran Habib Keramat Empang, Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Itu cahaya yang turun dari langit di atas daripada kampung negeri Hawrah, mithlus sahab al-mutarakimil abyad. Dilihat seperti awan-awan yang terkumpul berwarna putih. Fakulna ma hadza nur. Sehingga akhirnya ditanya oleh kita semua, cahaya apa ini yang begitu luar biasa turun dari langit? Fagila, maka dikatakan cahaya tersebut hadza rabbul izzah. Itu cahaya tersebut ini adalah cahaya Tuhanmu yang begitu mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Tajalla li faslil qada bainal khalqi, yang mana Allah menampakkan zatnya yang begitu mulia untuk fase keputusan Allah berupa hisab di antara makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika fase hisab tersebut, setiap orang akan diperhitungkan perbuatannya selama di alam dunia. Dilihat oleh ini orang Bawazir, fa idza sayyidi Umar bin Abdurrahman Al-Attas qaiman tahta dzalikan nur. Maka tiba-tiba saya lihat tuanku Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berdiri tepat di bawah cahaya tersebut. Wa ridwan khazinul jannah induh. Sedangkan di samping daripada Habib Umar itu ada malaikat Ridwan penjaga surga. Thumma aqbala Malik khazinan nar. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Malik, yang mana malaikat Malik merupakan penjaga daripada api neraka. Fi suratin munkirah syani'ah, yang mana datangnya malaikat Malik itu dalam bentuk yang begitu bengis, kejam, keji. Syabbaha ra'i bi surati ba'dil muntasibina ila khidmatid daulah, yang mana Bawazir tersebut yaitu beliau menyamakan malaikat Ridwan, malaikat Malik tersebut dalam bentuk yang kejam keji ini, dia samakan, diasimilisasinya dengan bentuk sebagian orang-orang yang mana mereka ini adalah antek-anteknya pemerintah yang berkuasa di negeri Hadramut waktu itu. Karena rata-rata antek-antek pemerintah tuh mukanya serem-serem. Ini persis nih kayak malaikat Malik katanya. Faqama ma'a Sayyidina Umar wa Ridwan khazinul jannah jinan. Kemudian ini malaikat Malik, dia berdiri bersama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bersama malaikat Ridwan penjaga daripada surga-surga. Summa inna Sayyidina Umar tasyaffa'a linnas inda rabbihim. Kemudian ini yang saya lihat di dalam mimpi,
Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas memintakan syafaat pertolongan bagi umat manusia di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, seraya beliau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadhihi ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan umatnya kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atauka yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka telah datang kepadamu di fase hisab tersebut dalam keadaan mereka sudah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah, yang mana mereka di alam dunia pernah mendirikan salat. Wa yutuna zakah, yang mana mereka di alam dunia pernah menunaikan zakat. Wa yusumuna Ramadan, yang mana di alam dunia mereka pernah berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa yuhujjunal bait, dan juga mereka melaksanakan ibadah haji ke rumahmu di kota Mekah Al-Mukarramah berupa Ka'bah. Wa yatasaddaquna, dan juga mereka pernah bersedekah, berbagi kepada sesama di alam dunia. Wa yasilunal arham, dan juga mereka menyambung tali silaturahmi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, juga mereka memerintahkan dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, juga mereka mencegah daripada kemungkaran. Wa yajtanibunal ma'asi khifatan lak, dan juga mereka di antaranya ada yang meninggalkan maksiat-maksiat karena takut kepadamu. Summa qala ba'da dzalika, kemudian Habib Umar setelah berkata seperti itu, beliau mengutip surat Al-Maidah di mana Nabiullah Isa alaihissalam diceritakan di akhir daripada surat Al-Maidah didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala perkara kaumnya, yang mana kaum umat Nasrani menjadikan Nabiullah Isa bukan nabi, bukan rasul, akan tetapi sebagai anak Tuhan. Maka ini Nabi Isa didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perihal tersebut. Maka perkataan Nabi Allah Isa dibaca oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam Al-Quran yang disebutkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wahai Allah, apabila kamu berkehendak untuk menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah makhluk ciptaanmu, hamba-hambamu, sedangkan engkau wahai Allah adalah pencipta mereka, Tuhan mereka yang maha berkehendak sesukamu. Tetapi wa in taghfir lahum, maka apabila kamu berkenan wahai Tuhanku Allah untuk mengampuni kepada mereka, memaafkan kesalahan mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau wahai Allah zat maha perkasa lagi bijaksana. Faqala Malik khazinan nar, maka ketika mendengar ucapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas perkara umatnya Nabi SAW yang seperti itu, tidak terima ini malaikat Malik, karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh umat Nabi SAW dan tugasnya dia untuk memasukkan orang yang berdosa ke dalam api neraka. Dia berkata, ma hadza kalam ya Sayyidi Umar, ucapan apa ini wahai Tuanku Umar? Ya Rabb, wahai Tuhanku, innahum tarakus salah, mereka umat Nabi ini di alam dunia pernah meninggalkan salat. Wa mana'uz zakah, mereka mencegah diri mereka untuk menunaikan zakat. Walam yasumu, dan di antara mereka ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Walam yahujju, di antara mereka ada yang mampu tapi belum mau melaksanakan daripada ibadah haji sampai meninggal. Wa khanul amanat, di antara mereka ada yang berkhianat tentang amanat-amanat yang dibebankan kepada mereka. Wa qata'ul arham, di antara mereka ada yang memutus tali silaturahmi. Wa ghtabun nas, di antara mereka ada yang berani ngomongin gibah, menggibah, yaitu mengomongkan kejelekan orang-orang. Wazanu, dan di antara mereka ada yang berani berzina. Wasarigu, dan di antara mereka ada yang berani mencuri. Wa aku ummahatihim wa abaahum, di antara mereka ada orang yang berani durhaka kepada ibu-ibu yang telah melahirkan mereka, ada yang durhaka kepada ayah-ayah mereka. Wa syahidu syahadatuz zur, dan di antara mereka
mereka ada yang berani bersaksi dengan kesaksian palsu, wa fa'alul munkarat, dan di antara mereka ada yang berbuat perbuatan mungkar, kekejian. Tsumma sakat. Kemudian setelah ngomong seperti itu, malaikat Malik diam. Fa'ada Sayyidi Umar kalamahu al-awwal. Kemudian setelah malaikat Malik berkata seperti itu, diulang lagi ucapan Habib Umar bin Abdurrahman Attas seperti yang pertama sampai selesai. Kemudian Habib Umar diam. Tsumma ada Malik kalamahu aydan. Malaikat Malik juga gak mau kalah. Habib Umar diulang lagi ucapannya. Malaikat Malik ulangi lagi ucapannya dia. Walam yazal kullu wahid yu'id kalamahu thalatha marat. Dan senantiasa setiap seorang, yaitu dari Habib Umar juga dari malaikat Malik penjaga api neraka, dia ngulang juga ucapannya sampai 3 kali diulang-ulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keputusan yang Allah putuskan saat itu, faqala Rabbul Izzah jalla jalaluh, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad kubilat syafa'atu Sayyidi Umar. Telah diterima permintaan syafaat daripada Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Allah Subhanahu wa taala telah menerima permohonan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa afawtu anhum, dan bukan cuma diterima syafaat pertolongan Habib Umar, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah memaafkan dari mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan-perbuatannya karena berkat syafaatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, wahai Ridwan, taqaddam, maju, waftah lahum abwabal jannah, bukakan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu-pintu surga. Faqama Ridwan farahan masruran, maka langsung berdiri malaikat Ridwan dalam keadaan senang dan bahagia. Wa dhahaba Malik mutaghayyidan mashghulan mahzuna, kemudian malaikat Malik berangkat dalam keadaan marah bercampur sedih karena permintaannya ditolak dan dimenangkan daripada yaitu permintaannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gala rawi, kemudian kata Habib Ali bin Hasan yang meriwayatkan mimpi tersebut berkata, wa anna qaim indahum, saya adalah salah satu orang yang berdiri di sisi orang-orang yang waktu itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhidun bi qamisi Sayyidi Umar, dan saya ini dalam keadaan ketakutan luar biasa memegang-megang gamisnya daripada tuan saya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa bi minal faza' ma la ya'lamuhu illallah, dan keadaan saya waktu itu dalam keadaan ketakutan yang mana rasa takut itu nggak ada yang tahu takutnya kayak apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya pegang, nggak mau saya lepas gamisnya Habib Umar. Lima ra'aitu min syiddatil haul syadid, dikarenakan hal yang saya lihat berupa sulitnya huru hara yang sangat menyusahkan kelak nanti di hari kiamat. Faqultu li Sayyidi Umar, maka saya berkata kepada tuan saya Habib Umar, ya Sayyidi, wahai tuan Sayyid, wahai tuanku, wahai Habib Umar, kalim Ridwan fi dukhulil jannah. Coba saya memohon kepadamu untuk ngomong kepada malaikat Ridwan di dalam perkara bisa memasukkan saya ke dalam surga. Faqala, maka Habib Umar menjawab permohonan saya, idhab, ya udah kalau begitu berangkatlah engkau. Fa innaha qad gubilatis syafa'ah fi jami'il ummah, karena sesungguhnya syafaat, permintaan pertolongan aku kepada Allah Subhanahu wa taala telah diterima bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah salah satu muhibbin, pecinta daripada Habib Umar. Fakultu, maka ini orang saking ketakutannya,
udah dipersilahkan untuk berangkat masuk surga, dia masih nggak percaya juga. Dia masih ketakutan. Dia berkata lagi kepada Habib Umar, "Kalimhu, ya Habib, tolong ngomongin langsung kepada malaikat Ridwan, ya gifuli, diri dulu untuk saya, tungguin saya dulu, tungguin. Sampai kapan? Hatta adhaba ma'ahu, sampai saya bisa masuk ke dalam surga bersama malaikat Ridwan." Kenapa? Kok bisa sampai begitu dia ketakutannya? Fa inni katsirud dzunub, karena saya ini adalah orang yang terus terang banyak, bukan sedikit, banyak dosa-dosa kesalahan saya. Wa khafu min dunubi, dan saya takut daripada dosa-dosa maksiat kesalahan yang pernah saya lakukan di alam dunia. Faqala, maka ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak cukup memintakan syafaat, dia berkata kepada malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, khudh hadzal fakir ma'ak." Coba kamu bawa nih, ambil nih orang yang sangat membutuhkan nih, orang fakir ini bersama engkau. Ambil nih orang, bawa ke dalam surga. Faqala Ridwan, maka langsung malaikat Ridwan mendengarkan permintaan Habib Umar yang kedua kalinya. Maka ini malaikat Ridwan berkata, "Khalluh yalhaq." Ya udah kalau gitu biarin itu orang biar nyusul ya Habib Umar. Nyusul, biarin dia biar berangkat, dia nyusul. Nyusul kemana? Nyusul kepada saya. Wa waqafa li. Dan kata Syekh Bawazir, ternyata malaikat Ridwan benar. Disuruh saya nyusul, itu malaikat Ridwan berdiri cuman semata-mata nunggu saya biar bisa masuk ke dalam surga beserta penjaga pintu surga yaitu malaikat Ridwan. Falamma dhahabtu liulhiqahu, maka tatkala saya maju ke depan berangkat menuju yaitu rombongan yang mau masuk ke dalam surga untuk nyusul malaikat Ridwan, intabahtu min syiddatil farah, maka saya langsung bangun dari mimpi saya. Bangun bukan karena ketakutan, bangun karena saking bahagianya dikarenakan dia sukses termasuk orang-orang yang selamat kelak nanti di hari kiamat berkah syafaatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita orang-orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersolawat memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita setiap malam Seninnya membaca nama-nama para aulia Allah, dan juga kita mendengarkan cerita manaqib sahib ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada para alim ulama habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat wabil khusus Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.